Halo rekan trader, selamat datang di analisa XAU USD hari ini, tanggal 1 April 2026. Fokus utama kita tertuju pada serangkaian data ekonomi Amerika Serikat yang akan dirilis malam nanti, mulai dari ADP Non-Farm Employment Change hingga ISM Manufacturing PMI. Pergerakan harga emas saat ini sedang dipantau ketat oleh pelaku pasar di tengah spekulasi jeda kenaikan suku bunga oleh Federal Reserve. Akankah data ekonomi nanti memicu volatilitas harga emas yang lebih besar? Mari kita bedah lebih dalam. Penting untuk diingat bahwa konten ini disusun hanya untuk keperluan edukasi dan berbagi informasi saja. Pasar forex memiliki resiko yang tinggi dan tidak semua strategi cocok untuk setiap individu. Seluruh keputusan saat melakukan transaksi trading sepenuhnya merupakan tanggung jawab pribadi masing-masing. Pastikan Anda selalu melakukan riset mandiri dan menerapkan manajemen risiko yang sehat sebelum membuat keputusan apapun di pasar. Hari ini pasar akan sangat sibuk dengan rilis data dari Amerika Serikat. Kita akan menantikan angka ADP Non-Farm Employment Change disusul oleh data Core Retail Sales dan Retail Sales yang menunjukkan daya beli konsumen. Tidak berhenti di situ, malam nanti pukul 10 akan ada rilis ISM Manufacturing PMI yang seringkali menjadi pemantik pergerakan harga emas secara agresif. Semua data ini sangat berpengaruh terhadap sentimen dolar dan arah jangka pendek emas dalam beberapa jam ke depan. Narasi utama yang berkembang saat ini adalah potensi jeda kenaikan suku bunga oleh Federal Reserve. Mengutip pernyataan terbaru mereka, Bank Sentral Amerika tampak lebih berhati-hati untuk melihat dampak kebijakan sebelumnya terhadap pertumbuhan ekonomi. Jika Bank Sentral benar-benar menahan kenaikan suku bunga, biasanya ini akan melemahkan tekanan pada emas, karena biaya peluang untuk memegang aset tanpa imbal hasil menjadi lebih rendah di mata investor. Selain itu, kita melihat adanya tren penurunan pada imbal hasil obligasi pemerintah Amerika Serikat atau Treasury Yields. Kondisi ini terjadi karena investor mulai mengalihkan modal mereka ke aset yang lebih aman di tengah ketidakpastian kondisi global. Bagi emas, penurunan imbal hasil ini adalah kabar baik, karena biasanya ada korelasi terbalik yang membuat harga logam mulia cenderung lebih diminati ketika bunga obligasi tidak lagi memberikan keuntungan menarik. Di sisi lain, inflasi di Eurozone mulai menunjukkan tanda-tanda mereda, meskipun angkanya masih berada di atas target Bank Sentral Eropa. Fenomena ini menciptakan keraguan di kalangan pelaku pasar mengenai seberapa agresif kebijakan moneter ke depannya. Ketidakjelasan arah kebijakan di tingkat global ini membuat pelaku pasar terus memantau emas sebagai instrumen lindung nilai yang menjaga permintaan tetap bertahan di tengah dinamika pasar yang tidak menentu. Jika kita perhatikan grafik DXY atau Indeks Dolar Amerika Serikat dalam beberapa hari terakhir, kita melihat adanya fluktuasi yang cukup dinamis. Dolar sempat mencoba menguji area ketahanan, namun kembali menghadapi tekanan. Selama DXY belum menunjukkan tren kenaikan yang kuat atau breakout yang signifikan, emas cenderung akan mendapatkan ruang untuk bergerak lebih bebas. Kita harus tetap waspada terhadap potensi pembalikan arah dolar, terutama saat angka ekonomi Amerika dirilis nanti malam. Melihat pergerakan imbal hasil obligasi 10 tahun Amerika, penurunan yang terjadi baru-baru ini menunjukkan adanya pergeseran sentimen investor. Analogi sederhananya, ketika imbal hasil obligasi turun, memegang emas menjadi lebih masuk akal bagi para pelaku pasar besar daripada menyimpan uang dalam bentuk obligasi pemerintah. Selama grafik 10 tahun ini tetap berada dalam fase pelemahan, tekanan pada emas biasanya akan cenderung berkurang secara fundamental. Sekali lagi diingatkan bahwa analisa ini bersifat edukatif dan bukan merupakan ajakan untuk melakukan tindakan trading apapun. Pasar emas bisa sangat volatil terutama saat data penting dirilis. Harap gunakan manajemen resiko yang ketat, hindari penggunaan lot yang berlebihan, dan selalu sesuaikan dengan modal serta profil resiko Anda masing-masing. Tetap disiplin dengan rencana trading yang sudah Anda buat. Sampai jumpa di analisa berikutnya.